Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan. Kamis Prapaskah kelima. Kristuslah pengantara perjanjian baru. Berkat wafatnya, para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi semuanya. Intensi-intensi yang bisa kita pada pagi ini, pertama-tama ungkapan syukur sukacita yang setelah dites ternyata bebas dari COVID-19. Lalu kita juga berdoa untuk kesembuhan Bapak Sanjaya, dan kita berdoa untuk mereka yang sudah dipanggil Tuhan, Bapak Karmaka Surya Udaya dan Bapak Wibowo Syarif. Kita siapkan hati kita untuk doa-doa kita dengan berdoa tobat. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, hadirlah pada umat yang berseru kepadamu. Lindungilah kami yang mendambakan belas kasih-Mu. Semoga kami bersih dari segala noda dosa, tetap bertekun dalam cara hidup yang saleh, dan akhirnya pantas mewarisi janji-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abraham bersujud, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kau diami sebagai bangsa asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan jadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya.
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkan suara Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Membaca bacaan pertama dan Injil, saya teringat dengan beberapa kali percakapan dengan Romo Tunjung. Salah satu percakapannya yang kalau saya tidak salah disimpulkan begini, ini kan agama adalah agama Yahudi,
Taurat tradisi Yahudi, bacaan dari Kejadian ini juga tradisi Yahudi. Kenapa kita itu ikut sejarah orang lain, tradisi Yahudi, seperti itu. Sekarang dengan bacaan pertama yang bicara tentang Abraham, terus bacaan Injil bicara tentang Abraham, padahal kita orang Indonesia, orang Jawa, kenapa ikut sejarah Yahudi? Lalu percakapan yang lain lagi, terutama pada saat-saat kita ini mengalami retret global, karena semua diajak untuk berubah, adalah bahwa dengan tidak ada misa, sehingga yang ada kebanyakan adalah misa online, kita itu diajak untuk semakin mendalami spiritualitas kita, semakin merasakan kedekatan dengan Allah sendiri. Dan kalau itu kita bisa belajar dari bacaan-bacaan ini, bagaimana Abraham begitu dekat dengan Allah, bagaimana Yesus begitu dekat dengan Allah. Dan itu ajakannya dalam situasi seperti ini, bagaimana kita semakin dekat dengan Allah. Dan ketika kita menjadi semakin dekat dengan Allah, spiritualitas kita bertumbuh. Karena selama ini jangan-jangan kita mengikuti Ekaristi itu sebagai ritual saja, sehingga kita tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan. Walaupun itu Tuhan datang dalam rupa tubuh dan darahnya dan bersatu dengan kita, tapi kita tidak merasakannya, karena kita masih menganggap Ekaristi itu sesuatu hal yang ritual. Tapi dengan keadaan seperti ini, ketika kita merasakan kerinduan dengan Ekaristi, ketika kita merasakan kerinduan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus, kita diajak untuk bahwa spiritualitas kita menjadi semakin bertumbuh. Dan ada perbincangan sana sini tentang misa online. Salah satu perbincangannya adalah kita nggak perlulah untuk terlalu banyak misa online, cukup satu saja. Kalau itu adalah dari uskup, ya sudah, kita ikut misa online dari uskup saja. Supaya apa? Kita mengalami kesatuan dengan Allah secara universal. Dan kita sudah mengalami itu kemarin ketika kita adorasi bersama dengan Bapak Paus. Kita mengalami universalitas kita. Dan itu juga ajakannya supaya dalam misa-misa online itu kita juga mengalami universalitas. Dan saudara terkasih, kita masih melanjutkan retret global kita ini. Dan ajakannya adalah kita diajak untuk terus percaya kepada janji Allah. Janji Allah kepada Abraham dan janji Allah yang diungkapkan oleh Yesus, karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa kita. Janji bahwa kita itu diselamatkan. Maka dalam bacaan Injil diungkapkan tentang maut. Sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sebenarnya hidup kita itu adalah mengalami maut yang kecil-kecil. Ketika kita tidur, saya ingat bahwa secara filosofis
tidur itu adalah kematian kecil kita. Bahkan mungkin ketika nanti kita meninggal, itu adalah kematian kecil kita. Tapi jangan sampai kita mengalami maut. Maut itu adalah kematian selama-lamanya. Makanya saya kutip sekali lagi yang diucapkan oleh Yesus kepada orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Maka marilah kita berusaha supaya hidup kita ini hanya mengalami kematian-kematian kecil, tapi tidak mengalami maut. Kita siapkan diri kita bahwa kita ini nanti menerima janji Allah, bahwa kita ini seperti Abraham mendapatkan janji Allah, dan itulah yang kita juga pegang, bahwa kita akan diselamatkan. Dan keselamatan itu kalau lewat apa yang diungkapkan oleh Yesus melalui peristiwa-peristiwa penyembuhannya, itu adalah kita dibebaskan dari maut-maut kecil ketika kita mengalami kesembuhan. Tapi ketika kita juga dibebaskan dari urusan pandemi corona ini, kita juga sebenarnya diselamatkan dari maut-maut yang kecil. Dan kita jangan pernah meninggalkan Allah. Terakhir, ada kiriman yang menurut saya bagus, yang saya terima di dalam grup WA di Dewan Paroki Harian, yaitu tentang dokter Itali yang ketika mengalami pengalaman banyak kematian di Itali, lalu dokter itu yang tadinya ateis kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Peristiwa pandemi ini menjadi rahmat buat dokter ateis itu, dan semoga peristiwa ini juga bisa menjadi rahmat untuk kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Nggak dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi seperti Kristus. Sebab Kristus harus tetap menjadi manusia seperti kami. Bagaimana dilambangkan oleh percampuran anggur dan air ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, agar persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan yang selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, berguna bagi tobat kami dan bagi keselamatan seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putra-Mu,
Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami telah Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Bapak Karmaka Surya Udaya, Bapak Wibowo Syarif, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Mereka telah menjadi satu dengan Kristus, mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, sehingga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, khususnya Bapak Sanjay yang sedang terbaring sakit, supaya dia Engkau pulihkan. Juga kami semua agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suami amat suci dan setia, serta para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu.
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanlah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah, kudus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus yang memberi kita damai, memberi kita bahagia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah Kau segarkan dengan kurnia yang menyelamatkan. Kami mohon semoga santapan yang menghidupi kami di dunia ini bawa kami pula ke dalam kehidupan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih, peristiwa pandemi corona ini menjadikan seorang dokter ateis selamat dari maut
karena kemudian dia percaya kepada Tuhan. Semoga pengalaman pandemi corona ini bukan cuma untuk dokter itu yang diselamatkan dari maut karena percaya kepada Tuhan, itu juga semoga menjadi rahmat buat kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan ini perengkars kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus untuk menemukan rahmat-rahmat Tuhan dalam peristiwa pandemi corona ini. Amin.